Langkah pertama, buka aplikasi Lino. Itu saya akan mengubah milimeter ini menjadi meter dengan cara membuka bagian file, properties, di bagian units, terus bagian model units itu kita ubah ke meter. Klik OK. Setelah mengatur units, langkah selanjutnya kita buka di bagian top. Terus kita pilih di line-nya ini single line. Buat dua atas dan bawah. Terus kita membuat curve-nya itu menggunakan curve interpolate point. Klik enter. Terus kita buka twin curve. Pilih garis ini dengan curve ini. Nah, kita bisa atur jumlahnya mau berapa garisnya, misalnya 5. Tapi di sini saya akan menggunakan 3. Terus match metodenya bisa menggunakan none. Nah, ini terlihat tidak rapi. Terus Revit terlihat lebih smooth. Di sampel point garis lengkung-lengkung, tapi di sini saya menggunakan Revit. Klik enter. Terus kita melakukan juga untuk yang di bawahnya, twin curve. Pilih ini dan di bawah ini. Nah, ini jangan khawatir, tinggal klik flip. Ini menggunakan Revit, klik enter. Terus kita buka perintah Grasshopper. Nah, kita di sini new dokumen. Kita buka di bagian perspektif. Hasilnya akan seperti ini. Kita pilih dari perintah curve. Pilih yang ini. Klik kanan, set multipile curve. Pilih yang ini totalnya ada 10. Terus klik enter. Nah, dari sini akan muncul semuanya. Langkah selanjutnya kita eh, pilih perintah move. Pilih yang bagian ini. Terus kita sambungkan. Nah, kalau di move, dia akan jadinya seperti ini. Terus kita beri perintah unit Z. Kita sambungkan ke motion bagian move. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita pilih number slider. Bukan seperti ini. 0 kurang 10. Kita sambungkan ke vektor. Nah, kalau di vektor ini disambungkan ke number slider itu berfungsi ini. Contohnya, saya kasih ketinggian di 4. Jadi ini itu mengatur tinggi rendahnya apa sih proyeksinya ini. Misalnya 8 ketinggiannya itu segini, 2 itu seperti ini. Nah, ini ada dua cara. Yang tadi yang cara itu menggunakan number slider, yang kedua itu menggunakan Gini Pool. Ini fungsinya juga sama, mengatur tinggi rendahnya apa itu garis lengkungannya itu, tetapi kita tuh bisa ngaturnya itu dari tinggi ke rendah atau secara zigzag gitu. Untuk mengeditnya kita klik 2 kali, terus kita ubah desimalnya 1 saja, maksimumnya 5. Oke, terus kita samakan ke vektor. Nah, kalau kita dari tarik bawah ini, berarti dari 0 ini ibaratkan di baris pertama, dan 9 itu di baris terakhir 10. Nih, saya contohkan nih, tinggi rendahnya nih. Terus kita atur sesuai yang kita inginkan. Nah, ini ada dua cara. Tadi ini menggunakan Gini Pool, yang kedua ini kita mau ketik range, terus kita sambungkan ke unit vektor ini, terus kita pilih list link.
Ya, kita setelah list length, kita gabungkan ke curve, terus kita pilih um, sub subtraction, subtraction. Kita tulis subtraction, taruh sini, kita sambungkan ke bagian fill. Hasilnya akan seperti ini. Terus kita membuka panel, terus sambungkan. Terus kita klik Grab Manager, kita sambungkan. Klik kanan, kita pilih grab tipenya itu yang sign. Yang ke atas. Nah, ini hasilnya jika menggunakan ini grafiknya ini. Kita pilih multiplication. Terus kita sambungkan ke sini. Terus kita ketik 0 kurang 5. Terus kita sambungkan ke sini. Klik 0 kurang 5,0. Terus kita sambungkan ke sini. Kita sambungkan ke vektor. Nah, ini tuh gunanya untuk mengatur ketinggian. Misalnya kita 5, ini atau 4. Terus ini untuk mengatur nih, tinggi rendah naiknya secara grafik nih. Tapi menurut saya ini caranya agak lebih rumit, lebih kompleks yang menggunakan ini. Graph, klik kanan, kita akan internalize data karena di sini kita akan menyimpan curve-nya ini supaya tidak hilang gitu. Setelah saya menguji di bagian curve-nya dengan internalize data, kita hapus di bagian sini, di blok dulu, terus kita delete. Nah, kita tuh tidak menghilangkan, tapi hilangkan di bawahnya. Selanjutnya, kita pilih perintah love, sambungkan ke geometrical curve. Nah, hasilnya akan seperti ini. Tapi di sini kita juga bisa ubah nih. Hmm. Langkah selanjutnya kita pilih kontur. Konturnya kita pilih yang ini. Terus kita sambungkan ke loop ke kontur bagian shape. Kita pilih vektor. Pilih vektor yang ini untuk menentukan arah direction. Nah, di sini saya eh, nih, klik kanan, set one vektor ke arah garis X. Saya akan lakukan. Terus enter. Terus kita klik panel. Selanjutnya kita pilih tanda kutip 0,4. Kita sambungkan ke distance. Nah, di sini sudah kelihatan 0,4 jaraknya. Di sini saya mengganti panelnya dengan number slider. Ini distance-nya kalau kelihatannya yang misalnya 0,9 berarti jarak yang di sini 0,9.
Tapi di sini saya misalnya satu nol ini 0,3 saya letakkan 0,6. Jika ingin mengganti nama vektor, klik dua kali di bagian vektor. Hmm, eh, vektor arah iris. Selanjutnya kita beri perintah project. Projectnya yang ini. Terus kita sambungkan ke geometri. Nah, otomatis garisnya ini menggunakan graf. Selanjutnya kita beri perintah move. Terus kita sambungkan kontur curve sama yang geometri dengan klik shift untuk menggabungkan menjadi satu. Nah, hasilnya seperti ini. Nge-lag. Ya, maaf sebelumnya saya mengganti modal karena setelah saya buat itu hasilnya itu seperti ini. Hasilnya itu seperti ini. Saya mengulang lagi dengan membuat yang benar seperti ini. Kita lanjut, kita lanjut beri perintah project, pilih project yang ini, terus kita sambungkan ke geometri. Nah, garisnya ini sudah otomatis ke graf. Terus kita membuat loop baru lagi. Terus kita sambungkan ke kontur ke groove. Terus projectnya kita sambungkan dengan tekan shift. Nah, hasilnya akan seperti ini. Di sini saya akan melakukan merotate apa yang ada di sini, tapi kan ini nggak bisa. Caranya kita klik di custom preview, klik kanan, kita pilih back. Terus kita drag gambarnya ini, kemudian kita geser ke sana. Nah, ini ada tanda merah ini kan. Kita tarik sampai 90 derajat. 90 derajat. Nah, kita geser ke samping sini. Bisa dilihat seperti ini. Nah, ini hasil setelah di-rotate seperti ini. Awalnya seperti ini, kemudian di-rotate menjadi ini. Langkah selanjutnya, di sini saya akan memberi ketebalan eh, pada model ini. Bisa dilihat di sini itu belum memiliki ketebalan. Nih, belum punya ketebalan. Caranya itu ada dua cara. Cara yang pertama itu kita eh, drag ini, terus kita tulis offset self ini self. Terus distance-nya kita kasih 0,1. Terus di cornernya kita buat sharp. Terus ini, nah ini kan ada arah-arah ini itu menentukan posisinya ke kanan dan ke kiri. Terus kita klik enter. Nah, ini loading itu bukan lag itu Rhino lagi memproses data. Setelah itu kita lihat di bagian render. Nah, ini memiliki ketebalan 0,1 ke kanan dan 0,1 ke kiri. Ya, akhirnya memiliki ketebalan. Kan sebelumnya ini nggak ada ketebalannya, ini ada ketebalannya. Model baru sesuai keinginan saya. Nah, ini hasil model barunya. Yang kita lihat di render. Nih.
Terus saya akan nge-back ini di bagian custom preview. Kita back. Terus ini terus kita geser. Mungkin saya akan membuat seperti ini. Kita lihat di render. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, berikut hasil 8 model yang saya buat seperti ini. Ini ada yang saya rotasinya tidak 90 derajat, yang agak miring, terus ini 90 derajat. Ini saya panjangkan ke atas, saya perlebar. Ini misalnya seperti ini.